Om Swastiastu. Selamat datang di channel Mamoka Bali. Hari ini kita akan menjelajahi kebijaksanaan mendalam dari Panchayamabrata, 5 pilar pengendalian diri dalam ajaran Hindu. Prinsip-prinsip ini membimbing kita menuju kehidupan yang penuh tujuan, kebajikan, dan kedamaian batin. Layaknya seorang tukang kebun yang merawat kebunnya, Panchayamabrata mengajarkan kita untuk merawat batin kita. Mari kita dalami setiap prinsipnya, mengungkap relevansi dan penerapan praktisnya dalam kehidupan modern kita. Perjalanan kita dimulai dengan ahimsa, landasan dari Panchayamabrata, sebuah prinsip dasar dalam banyak tradisi spiritual. Ahimsa sering diterjemahkan sebagai tanpa kekerasan, tetapi intinya melampaui sekadar kekerasan fisik. Ini mencakup filosofi hidup yang lebih luas. Ini tentang menumbuhkan rasa welas asih dan hormat yang mendalam untuk semua makhluk hidup tanpa membedakan mereka. Coba pikirkan saat-saat kita bereaksi dengan marah atau frustrasi. Emosi-emosi ini dapat mengaburkan penilaian kita. Pada saat-saat itu, ahimsa mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, bernapas, dan memilih kebaikan. Ini memerlukan perhatian penuh. Ahimsa melampaui tindakan kita hingga mencakup kata-kata dan bahkan pikiran kita. Setiap aspek dari diri kita disentuh olehnya. Bayangkan dunia di mana ahimsa berlaku, bebas dari kekerasan, di mana cinta dan pengertian adalah norma. Di dunia seperti itu, konflik diselesaikan melalui dialog dan pengertian, menumbuhkan budaya damai. Dengan mewujudkan ahimsa dalam kehidupan sehari-hari, kita berkontribusi untuk menciptakan dunia itu, dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kebaikan berarti. Biarkan ahimsa menjadi cahaya penuntun kita saat kita menavigasi kerumitan hidup. Itu akan menerangi jalan kita dan menginspirasi orang lain. Prinsip kita selanjutnya, Brahmachari, mengajak kita dalam perjalanan penemuan diri dan pembelajaran. Brahmachari sering dikaitkan dengan selibat, memiliki arti yang lebih luas, pengejaran ilmu yang disiplin, terutama ilmu spiritual. Bayangkan diri kita sebagai seorang siswa, bersemangat untuk menyerap kebijaksanaan dan memperluas pemahaman kita. Brahmachari mengajarkan kita bahwa pembelajaran sejati membutuhkan disiplin, fokus, dan komitmen untuk perbaikan diri. Prinsip ini mendorong kita untuk menumbuhkan kebiasaan baik yang mendukung pengejaran ilmu kita. Manajemen waktu, kebersihan, dan rasa hormat terhadap aturan menjadi alat penting dalam perjalanan kita. Brahmachari mengingatkan kita bahwa proses belajar itu berkelanjutan, sebuah petualangan seumur hidup yang membutuhkan dedikasi dan ketekunan. Dengan merangkul Brahmachari, kita menjadi pembelajar seumur hidup, terus-menerus mencari kebijaksanaan dan memperluas perspektif kita. Prinsip kita selanjutnya, Satya, menjalani hidup dengan kebenaran dan keaslian. Penjelajahan kita sekarang membawa kita kepada Satya, prinsip kejujuran. Satya lebih dari sekadar mengatakan yang sebenarnya. Ini tentang menyelaraskan pikiran, perkataan, dan tindakan kita dengan keaslian dan integritas. Bayangkan sebuah kehidupan di mana dunia batin kita adalah cerminan dari dunia luar kita. Satya mendorong kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, untuk mengatakan kebenaran kita dengan kebaikan dan keberanian. Terkadang, mengatakan kebenaran kita mengharuskan kita untuk menghadapi situasi yang sulit atau menantang keyakinan kita sendiri. Satya mengingatkan kita bahwa pilihan kita ada konsekuensinya, dan bahwa hidup dengan jujur menumbuhkan kepercayaan dan membangun hubungan yang kuat. Biarkan Satya menjadi kompas kita, membimbing kita menuju kehidupan yang autentik. Prinsip kita selanjutnya, Avyavaharika, menemukan kebebasan dalam pelepasan. Perjalanan kita melalui Panchayamabrata sekarang membawa kita ke Avyavaharika, prinsip pelepasan. Prinsip ini mendorong kita untuk melepaskan kebutuhan kita yang terus-menerus akan harta benda dan pengejaran keinginan tanpa akhir yang seringkali menyebabkan stres dan ketidakpuasan. Dalam dunia yang seringkali didorong oleh harta benda dan keinginan, Avyavaharika menawarkan perspektif yang menyegarkan. Ia mengajak kita untuk mundur dari kekacauan dan menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, daripada dalam kepuasan sementara dari pencapaian eksternal. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kebahagiaan kita tidak hanya bergantung pada faktor-faktor eksternal. Sebaliknya, itu berasal dari rasa kepuasan dan pemenuhan batin yang mendalam, yang tetap konstan, terlepas dari keadaan eksternal. Avyavaharika mengajarkan kita untuk menumbuhkan kepuasan batin dengan melepaskan diri dari keinginan dan keterikatan duniawi.
Praktik ini membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan menemukan kegembiraan dalam momen-momen sederhana kehidupan sehari-hari. Ini bukan berarti meninggalkan dunia atau menjalani kehidupan yang keras. Melainkan, ini tentang menemukan keseimbangan di mana kita dapat menikmati dunia tanpa diperbudak olehnya. Ini tentang mengalihkan fokus kita dari validasi eksternal ke kedamaian batin. Dengan melakukannya, kita menjadi lebih tangguh dan lebih siap untuk menangani pasang surut kehidupan. Dengan merangkul Awiyawaharika, kita menumbuhkan rasa damai batin yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan eksternal. Kedamaian batin ini menjadi jangkar kita, membantu kita menavigasi tantangan hidup dengan anggun dan tenang. Kita menjadi kurang terikat pada hasil, lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, dan lebih terbuka untuk menjalani perjalanan hidup dengan tenang. Kebebasan yang baru ditemukan ini memungkinkan kita untuk hidup lebih penuh dan autentik, merangkul setiap momen dengan rasa tenang dan jernih. Prinsip terakhir, Astenya memupuk integritas dan kelimpahan. Tujuan akhir perjalanan kita hari ini adalah Astenya, prinsip tidak mencuri. Prinsip ini bukan hanya tentang menahan diri untuk tidak mengambil apa yang bukan milik kita, tetapi mencakup spektrum rasa hormat dan integritas yang lebih luas. Astenya melampaui tindakan fisik pencurian. Ini tentang menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap barang, sumber daya, dan batasan orang lain. Ini mengajarkan kita untuk menghormati ruang dan harta benda orang-orang di sekitar kita, menumbuhkan rasa percaya dan saling menghormati. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang merasa aman dan dihormati. Sebuah tempat di mana batasan dihormati, dan setiap orang dapat hidup tanpa takut harta bendanya diambil atau ruangnya diserbu. Astenya mengingatkan kita bahwa kelimpahan sejati datang bukan dari mengambil dari orang lain, tetapi dari berbagi apa yang kita miliki dan berkontribusi pada kesejahteraan semua. Ketika kita memberi dengan bebas dan murah hati, kita menciptakan komunitas yang berkelimpahan dan saling mendukung. Prinsip ini mendorong kita untuk hidup dengan integritas, jujur dalam urusan kita, dan menghargai nilai kerja keras dan perilaku etis. Ini menginspirasi kita untuk membangun hidup kita di atas dasar kepercayaan dan ketulusan. Dengan merangkul Astenya, kita menciptakan dunia di mana setiap orang merasa aman, dihormati, dan diberdayakan untuk berkembang. Ini menumbuhkan lingkungan di mana orang dapat tumbuh dan berhasil tanpa takut eksploitasi atau ketidakjujuran. Ini tentang mengakui bahwa kesejahteraan kita saling terkait. Dan dengan mengangkat orang lain, pada akhirnya kita mengangkat diri kita sendiri. Ketika kita saling mendukung dan menghormati, kita membangun dunia yang lebih kuat dan lebih welas asih untuk semua. Saat kita mengakhiri penjelajahan kita tentang Panchayama Brata, biarkan kelima prinsip ini menjadi bintang penuntun dalam perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan kita. Dengan merangkul Ahimsa, Brahmacari, Satya, Awiyawaharika, dan Astenya, kita memupuk kedamaian batin, membangun hubungan yang lebih kuat, dan berkontribusi pada dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Semoga Hyang Widi memberkati kita semua. Jangan lupa menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk konten yang lebih mendalam tentang pertumbuhan pribadi dan spiritualitas.